Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan sebelum kita berdoa ya. Yang akan saya bagikan tentang pengharapan. Nah, selama ini pengharapan kita apa gitu pertanyaannya. Pengharapan kan berharap yang baik-baik tentunya ya. Kita berharap apa yang kita harapkan boleh tercapai. Pergumulan hari lepas hari tentu sesuatu yang sering kita lewati dan kita harus punya pengharapan untuk menang dalam peristiwa itu. Saudaraku, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa pengharapan kepada Tuhan tidak akan mengecewakan, bukan? Bagaimana pergumulan saudara dan saya hari-hari sekarang ini? Apakah mungkin ada yang hampir putus asa karena tidak ada yang peduli sama saya, sehingga namanya pengharapan itu nggak ada sebenarnya gitu, atau bagaimana ya. Tetapi ada orang mungkin karena tabungannya banyak jadi nggak merasa dia bisa sepertinya bergantung pada apa yang dia punya. Saudaraku, kekecewaan yang dialami manusia ataupun menunggu jawaban yang terlalu lama sering membuat manusia sebenarnya tidak punya pengharapan karena merasa tertekan, kok besok seperti ini lagi, sedangkan kebutuhan atau jawaban doa itu sangat urgent. Orang tua menjelang seperti hari-hari ini untuk sekolah, besok gimana ya? Saya ada melihat dia sangat bergumul dalam hidupnya, kadang-kadang membingungkan juga ya. Tapi anak Tuhan tidak boleh seperti itu, kata firman Tuhan. Dia punya pengharapan yang tidak mengecewakan. Di firman Tuhan ada dikatakan demikian, Roma 5 ayat 3 sampai 5 dikatakan gini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ternyata pengharapan yang tidak mengecewakan itu ada jalan-jalannya ya saudaraku. Waktu yang lama ditunggu itu, yang sepertinya tidak datang-datang, firman Tuhan menjelaskan di sini bahwa di dalam hidup itu harus ada ketekunan, karena kesengsaraan itu pasti ada. Di sini harus ada ketekunan. Kita tekun tak gitu ya. Dikatakan di sini dalilnya adalah ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kalau bahasa yang lainnya dikatakan bahwa di dalam penderitaan, ini bahasa Indonesia sehari-hari, ya kita harus bergembira ya. Firman Tuhan katakan, nggak mudah, tapi firman Tuhannya bilang gitu. Saudaraku, kalau kita lihat pengalamannya Yosafat, Raja Yosafat di 2 Tawari 20 ayat 3 sampai 4, di mana di sini ada masalah di bangsa Yehuda, yaitu ada bangsa yang begitu kuat yang akan melibas orang-orang Yehuda gitu. Di sini Yosafatnya katanya takut. Jadi ternyata manusia kita ya suka mengalaminya juga ya. Aduh, ini gimana? Tapi apa yang dilakukan oleh Yosafat? Kata firman Tuhan, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa, dan Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan daripada Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Sebagai pemimpin, sebagai raja, Yosafat
melakukan tindakan mengajak rakyat untuk sama-sama datang kepada Tuhan, untuk mencari Tuhan. Apa yang terjadi, saudaraku? Ya, di sini ceritanya Raja Yosafat takut karena musuhnya banyak. Kalau baca di kitab 2 Talari 20 semuanya ini cerita tentang pengalaman Yosafat bagaimana mau diserang oleh bangsa yang kuat itu. Yosafat bersama rakyat datang bersama-sama mencari Tuhan. Mereka berdoa dengan keras, katanya firman Tuhan. Saudara bisa nanti baca lagi ya. Berdoa dengan keras kepada Allah yang berkuasa dan kuat. Ternyata Yosafat tahu sekali bahwa Allahnya itu luar biasa. Maka dia ajak semua rakyat datang kepada Tuhan untuk berdoa bersama. Yosafat menguatkan rakyat untuk mengatakan untuk tidak putus asa, katanya, dan takut melawan musuh yang banyak itu. Ya, ini pemimpin yang luar biasa, memberikan semangat kepada rakyatnya. Lalu Yosafat mengatakan bahwa yang berperang nanti itu bukan rakyat tetapi Allah yang tidak kelihatan itu. Yosafat mengatakan kepada rakyat, jangan cemas dan takut karena Allah yang akan menolong. Yosafat dan rakyat sujud menyembah Allah. Inilah tindakan-tindakan yang perlu kita contoh dalam menghadapi kehidupan hari lepas hari. Mengapa kita berdoa pagi hari ini? Saya pernah bermimpi gitu ya. Bila mana hari ini semua satelit, semua jemaatnya, karena pemimpinnya mengajak jemaat untuk berdoa bersama-sama, berperang kepada pekerjaan si jahat, dan pemimpin satelit meyakinkan, pemimpin siapapun yang pemimpin yang Tuhan angkat, meyakinkan jemaatnya bahwa Allah yang akan berperang melawan permasalahan-permasalahan yang terjadi di mana di satelit mereka masing-masing. Dan semua jemaatnya hadir di sana berdoa sampai zoomnya susah karena terbatas. Saya melihat, wah, luar biasa apa yang Allah kerjakan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan saya? Mari kita pikirkan masing-masing. Karena firman Tuhan di sini mengajarkan bagaimana Yosafat mengajak rakyat untuk datang menyembah Tuhan. Mengatakan pemimpin itu bahwa Allahnya luar biasa. Jangan cepat, jangan takut menghadapi masalah. Allah yang akan menolong kita. Yosafat sujud bersama rakyat. Pemimpin-pemimpin sujud dengan jemaat yang Tuhan percayakan. Katanya ada 1.000 orang GKKD ini. Wah, luar biasa. Saya percaya gereja Tuhan sesuatu pengalaman yang luar biasa. Kemarin saya ada di Bubahan berdoa. Saya sampai mimpi pada waktu ikut berdoa dengan mereka. Wah, di gereja itu orang Bubahan pada datang mulai dari anak-anak sampai orang dewasa berdoa bersama-sama, berseru kepada Tuhan. Dan saya bermimpi juga jemaat GKKD pagi hari ini sama-sama. Dikatakan pada waktu itu, katanya ayat 22 sampai 23, pada waktu paduan suara itu mulai bersorak menyanyi, Tuhan mengadakan kekacauan di tengah-tengah tentara musuh yang sedang menyerang. Tentara Amon dan Moab menyerang tentara Edom dan menghancurkannya sama sekali. Kemudian mereka balik menyerang satu sama lain. Ini Allah bekerja begitu rupa. Lalu ayat 27 berkata, lalu Yosafat memimpin seluruh pasukan pulang ke Yerusalem dengan sukacita karena Tuhan sudah mengalahkan musuh mereka. Pelajarannya adalah Yosafat dan rakyat Yehuda berharap hanya kepada Tuhan. Pagi hari ini, seberapa yang hadir kita berharap pada Tuhan, doa-doa kita. Doa-doa yang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga pagi ini kita hanya berharap kepada Tuhan Allah yang luar biasa itu. Kita akan melihat bagaimana Allah akan menolong kita. Mari para pemimpin, arahkan para jemaatmu, tidak datang 3 orang,
Tidak datang 2 orang, tetapi semua kita datang semua kepada Tuhan, mengarahkan semuanya perhatian kita hanya kepada Allah, menyembah Dia, bernyanyi dan memuji. Kita lihat mujizat itu pasti terjadi di gereja kita. Mari kita siapkan hari ini, pagi hari ini sebagai semangat untuk berdoa, dan mulai besok kita umumkan di gereja dengan semangat seperti Raja Yosafat mengatakan kepada rakyatnya, "Ayo, kita datang kepada Tuhan untuk menyembah, memuji Dia, kita bernyanyi, bersorak bagi Dia, dan katakan bahwa Allah akan menolong kita." Dan gereja kita boleh menjadi jemaat yang boleh memang mengalami yang sakit sembuh, yang kurang dicukupkan, tidak hanya sebuah cerita belaka, tapi memang terjadi di semua satelit yang Tuhan percayakan.